Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali kakak-kakak semuanya. Mudah-mudahan di rumah sehat semua, semangat dan siap untuk mengikuti pelajaran fikih kelas 5 tentang pelajaran ke-1 tentang haid. Baik, kita mulai saja kakak-kakak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kemarin kita kan sudah bahas tentang masalah haid, apa itu haid, kemudian kenapa, karena haid itu siapa yang menjadi, kepada siapa terjadinya haid itu, kepada perempuan ya tentunya ya. Baik, sekarang batas waktu haid, artinya batas waktu haid yang terjadi kepada perempuan. Yang pertama, anak perempuan umumnya akan mendapat haid pertamanya di usia 10-15 tahun. Ini sudah ditentukan di sini, anak perempuan yang mendapat umumnya ini ya akan mendapatkan haid itu pertamanya di usia 10-15 tahun. Kemudian rata-rata usia mendapat menstruasi pertama kalinya adalah 12 tahun. Ini rata-ratanya hasil penelitian para ulama. Ini rata-ratanya 12 tahun perempuan itu sudah banyak yang mendapatkan haid di usia 12 tahun. Kemudian yang ketiga, namun usia rata-rata ini bisa berbeda-beda di setiap lingkungannya ya, tergantung lingkungannya. Kalau lingkungannya sudah mungkin di daerah perkotaan sudah banyak tahu pergaulannya sudah bagus, nah ini bisa jadi terjadi menstruasi kepada perempuan di usia yang lebih kurang daripada 12 tahun ya dulu. Tapi kalau sekarang hampir merata, karena memang sekarang itu media ya sudah merata ya, baik di televisi dan sebagainya, tontonan-tontonan, karena memang itu akan menjadi mempengaruhi juga terhadap usia kedewasaan perempuan. Kemudian yang keempat, anak perempuan juga mungkin saja sudah haid sebelum 10 tahun atau baru haid setelah 15 tahun umurnya. Jadi bisa terjadi sebelum 10 tahun, bisa terjadi setelah 15 tahun bisa terjadi. Jadi jangan khawatir kalau misalnya sudah 15 tahun nih belum haid. Jadi jangan khawatir. Karena memang sudah, ini hasil penelitian para ulama. Namun ada juga perempuan yang mengalami haid di usia 9 tahun. Nah ini kalau dalam kitab Safi'in itu memang dijelaskan batas baliknya perempuan itu dari usia 9 tahun sampai satunya, dari mulai usia 9 tahun itu sudah balik. Makanya kalau misalnya sudah punya wudhu bersentuhan dengan laki-laki yang sudah dewasa itu batal wudhunya itu ya. Makanya sudah mulai membatasi ya, sudah mulai 9 tahun itu sudah membatasi diri perempuan itu terhadap yang bukan muslim. Kemudian perempuan yang mendapatkan keluar darah dari rahim di bawah umur 9 tahun itu tidak termasuk haid, karena bisa saja itu masuknya darah penyakit ya. Apabila ada misalnya umur 8 tahun, 7 tahun dan ke bawah ini dia keluar darah dari misalnya dari rahim atau seperti apa, dan itu tidak termasuk atau tidak disebut dengan darah haid karena memang belum cukup usianya. Nah, kemudian menurut Syekh Salim Al-Hadrami rahimahullah berkata, wa yahrumu bil haidi asratu asra, diharamkan kepada orang yang haid ada 10 perkara. Yang pertama, diharamkan sholat. Orang yang haid itu tidak boleh sholat. Kedua, tawaf. Orang yang pergi haji kemudian mendapatkan haid tidak boleh tawaf. Wa maskhul musafi, tidak boleh menyentuh Al-Quran. Wa hamlu, apalagi membawanya, menyentuhnya tidak boleh apalagi membawanya. Walub supir masjidi, dan diharamkan tinggal di dalam masjid ya. Tidak boleh orang yang mendapatkan haid di dalam masjid, tinggal di dalam masjid, duduk di dalam masjid, tidak boleh. Kemudian wa qiraatul Quran, diharamkan membaca Al-Quran. Yang lagi mendapatkan haid diharamkan membaca. Wasaumu, diharamkan puasa. Wa tolaku, diharamkan ditolak. Bagi yang perempuan yang sudah dewasa diharamkan
ditolak. Yang sudah menikah kemudian dia mendapatkan ini ditolak, tidak boleh, haram. Wal mururu fil masjidi in khafat talwisahu. Wal mururu diharamkan lewat atau bolak-balik mundar mandir di dalam masjid, fil masjid di dalam masjid, in khafat, karena dikhawatirkan talwisahu, tercecernya darah yang keluar dari rahim perempuan tersebut. Itu zaman dulu, karena memang zaman dulu itu belum ada pembalut dan sebagainya. Kemudian yang terakhir 10, wal istimna'u baina surati wa rupa. Ini bagi yang sudah menikah, ya, diharamkan menggauli istrinya ketika istrinya mendapat haid. Nah, itu saja ya yang Pak Nafi sampaikan untuk pertemuan kedua. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ini kurang T-nya, bermanfaat, kurang T-nya ketinggalan ya. Kemudian rajin terus belajar, diulang-ulang, dan jangan bosan, terus belajar dan belajar. Ya, itu saja yang kali keduanya yang Pak Nafi sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.